saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam malam puji-pujian. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan atas setiap puji-pujian kita pada malam hari ini. Di dalam 1 Tawarikh ayat 16, maksudnya 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara mengambil saat itu sejenak. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau berikan hati kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kemuliaan, pujian hanya bagi Allah yang Maha Tinggi. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya Yesus. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita mau katakan, Yesus kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh lagi memuliakan Tuhan. Katakan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri
kepadamu Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan Kau layakkan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Ampuni Bapa setiap kesalahan dosa kami, pelanggaran kami. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini Bapa. Kiranya Kau tutup bungkus ruangan ini dengan darah-Mu Tuhan. Kau usir Tuhan setiap roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, malam puji-pujian ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami naikkan Tuhan, setiap nyanyian kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah malam hari ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan disambut oleh hambanya. Kepada Bapak Diakon Stefanus kami persilahkan. Baik, Salam. Sebelum saya ngasih sambutan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada malam hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini malam yang luar biasa, malam yang sangat membahagiakan, di mana kita mengadakan satu ibadah khusus, yaitu malam puji-pujian dan penyembahan. Di dalam ibadah pada malam hari ini melibatkan seluruh pelayan yang ada di gereja ini. Kita bersyukur kalau melalui gereja ini, hamba-hambanya, para pelayan-pelayan yang terbeban di dalam melayani Tuhan, diarahkan dengan baik. Ada satu regenerasi yang dilakukan untuk mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya menghimbau buat Bapak Ibu semuanya yang punya putra-putri, bisa terus diarahkan, dimotivasi, supaya mereka dari sejak dini boleh dibawa di dalam Tuhan, juga diarahkan untuk melayani Tuhan. Mari bersama-sama pada malam hari ini, sesuai dengan tema ibadah yang akan kita laksanakan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia, mengagungkan namanya, dan kita percaya nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Selamat memuji, selamat menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.
Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Haleluya, malam hari ini kita bersama-sama mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Kita sebagai umat pilihannya sudah ditebus dengan karyanya yang ajaib di kayu salib. Kita mau melayani Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Dan kita mau sembah Dia, tinggikan Dia, nyatakan bahwa aku bahagia melayani Rajaku. Sukacita, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Ada damai dan sentosa bagiku, Melayani Rajaku, melayani Rajaku. ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat Melayani Rajaku. bahagia melayani Rajaku, Oh betapa bahagia dalam gelap dan terang tetapnya ingatku. melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat Melayani, bahagia melayani Rajaku. bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia Tangannya selalu ku pegang teguh, melayani Rajaku, melayani Rajaku. ku serahkan Hidupku, sukacita damai berkat melayani, bahagia melayani Rajaku. yang melayani Rajaku. Oh betapa Bahagia, ku baktikan harta jiwa ragaku, ku melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita sembah Dia, anak Allah yang maha tinggi, yang telah membebaskan kita dari segala dosa kita. Yesus Kristus Tuhan, mari puji anak Allah maha tinggi. Apa-apa, apa-apa, sukacita naikkan pujian ini. Apa-apa, 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 mari puji anak Allah maha tinggi. Telah dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa
berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.
terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Yang. Murahannya besar, tiada terkira. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ditebus siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus
Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Terambil di dalam Mazmur 149 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa menyimaknya dan singer yang akan membantu untuk membacakannya. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 149 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Di dalam 2 Korintus dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari segenap sidang jemaat yang kami kasihi, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian, hidupku sekarang ku persembahkan. Terimalah sekarang
Lutfi, kami persilahkan. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, Allah yang Maha Kudus, Allah yang senantiasa memberkati kami dengan limpah. Mengucap syukur, malam ini kami diizinkan untuk memberikan apa yang kami miliki. Berkati dan kuduskan Tuhan, supaya persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kepujian nama Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari segenap sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan hormat kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Kita percaya melalui Roh Kudus yang akan menuntun setiap kita, sehingga firman yang akan disampaikan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Ku terkagum
Betapa indahnya kami bersama-sama dapat memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami, Allah yang senang dengan puji-pujian. Saat ini kami bersama-sama mengagungkan nama-Mu, memuliakan Engkau dengan segala kemampuan kami untuk memuji Tuhan. Yang sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapan-Mu atas hamba-Mu, memberkati hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu semuanya, urapi hati dan pikiran mereka, supaya mereka mengerti akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu dari awal hingga pada akhir. Di dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Malam yang indah di mana puji-pujian dinaikkan kepada Tuhan. Ya. Inilah sebenarnya sebagai ciri khas orang Kristen adalah memuji Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ya. Apalagi saat malam puji-pujian seperti ini. Saat kesusahan pun kita melayani orang yang meninggal juga kita memuji Tuhan. Nah. Maka dikatakan Paulus dalam firman-Nya dalam Tesalonika mengatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki kita untuk ucapan syukur, untuk memuji Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, ya. Daud pun mengatakan demikian, bahwa aku memuji Tuhan pada segala waktu. Itu dikatakan olehnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi masih banyak orang Kristen yang tidak memahami arti memuji Tuhan ini. Ya. Mereka tidak menghayati tatkala menaikkan pujian itu tidak sungguh-sungguh di dalam hati. Ya. Sehingga apa yang mereka naikkan itu asal-asalan, asal menyanyi saja. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Semua yang kita naikkan untuk Tuhan, bukan untuk orang-orang yang datang, bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Yang kita naikkan itu semuanya untuk Tuhan. Ya. Kalau kita menaikkan pujian dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu baru seperti dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sepenuhnya, baru Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Pertanyaannya, mengapa? Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
perlu kita ketahui bersama-sama bahwa Allah bertata di atas puji-pujian, bukan tertawa, bukan memegahkan dirinya, tetapi dia berperang melawan musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuh itu? Ya kuasa iblis, kuasa dunia, kuasa gelapan, roh-roh, udara roh jahat semuanya. Yang ingin melemahkan, bahkan mengikat umatnya supaya tidak berdaya, tidak dapat memuji-muji Tuhan. Ya. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 42. Yesaya pasal 42. Saudara perhatikan ya, kalau yang saudara tidak membawa Alkitab, perhatikan. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara, dengan kota-kota dan dengan desa-desa didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Baru. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Perhatikan ayat 12 dan 13. Ya. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, ya, dan memberikan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Ya. Ayat 13, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, inilah Allah yang bertata di atas puji-pujian umatnya. Dia bertempur, dia menghancurkan musuh-musuhnya semuanya. Nah, tetapi iblis ingin merusak puji-pujian, mengalihkan, ya, umatnya itu tidak memuji Tuhan. Ya. Orang yang sedang memuji Tuhan dialihkan oleh iblis, bukan memuji Tuhan lagi, tapi hanya menyanyi. Saudara tahu perbedaan memuji Tuhan dan menyanyi. Ya. Kalau orang menyanyi itu untuk orang yang melihatnya, untuk dirinya sendiri supaya disanjung, dihormati. Wah, suaraku baik, indah, aku pasti menang, aku hebat. Ya, ya, cari pujian dari orang lain supaya orang-orang memuji dirinya sendiri. Itu menyanyi. Setiap penyanyi begitu. Ya, setiap penyanyi begitu. Tapi kalau puji-pujian itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Puji-pujian itu untuk Tuhan. Jadi saudara, kalau yang namanya memuji Tuhan, kita bersama-sama seperti ini tadi, adalah pujian kita arahkan kepada Tuhan. Ya. Supaya Tuhan senang, Tuhan mau bertata di atas puji-pujian kita.
Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jika kita mulai memuji Tuhan, maka disitulah Allah berperang. Saudara memuji Tuhan sendirian, di rumah maupun sedang sakit, sedang apa. Kalau saudara puji-pujian saudara itu kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Allah berperang, Allah membela saudara. Untuk melawan masalah saudara. Ya. Allah berperang untuk masalah kita. Jadi gereja ini kalau memuji Tuhan, gereja ini Allah berperang melalui gereja ini. Gereja ini akan diberkati oleh Tuhan. Kalau sungguh-sungguh gereja ini sungguh memuji Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai leader, saudara sebagai singer di tempat ini, saudara harus sepenuh kemampuan saudara membawa jemaat ini, bagaimana jemaat ini memuji Tuhan. Saudara berdiri di atas ini sebagai pemimpin bagi jemaat. Jemaat akan mengikuti saudara. Apa yang saudara nyanyikan, apa yang saudara katakan, apa yang saudara gayakan, bagaimana saudara memuji Tuhan dengan semangat, jemaat akan ikut semangat. Dan saat itulah ya, kuasa Tuhan boleh dinyatakan melalui gereja ini dalam puji-pujian umatnya. Ya. Tatkala Raja Saul dia berhubungan dengan dukun dan roh jahat masuk di dalam hidupnya, ya, dia gelisah, dia susah, dia sakit seperti sakit jiwa dan segalanya. Ya. Tapi tatkala Daud mengerti hal itu, Daud mengambil kecapinya dan memuji Tuhan. Roh jahat yang ada di dalam diri Saul itu lari. Itulah kuasa puji-pujian. Ya. Mengapa? Karena Lucifer itu, iblis itu Lucifer satu, malaikat yang luar biasa, suaranya yang indah, suaranya yang merdu. Tatkala menjadi malaikat, dia ingin mengungguli Tuhan, ya, di atas Tuhan. Kemudian dia dicampakkan oleh Tuhan ke bumi ini. Makanya setiap umat Tuhan yang memuji Tuhan, bukan memuji dia, dia sangat marah sekali, dia lari. Ya. Coba kita buka di dalam 1 Samuel 16. Ya. 1 Samuel 16 ayat 23. Ini tatkala Saul mengalami kerasukan roh jahat, ya. Ya, 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang ada daripada Allah hingga pada Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkan. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ini bukan roh yang daripada Allah, roh yang diizinkan oleh Allah. Ya, itu roh yang diizinkan oleh Allah. Itu merasuki Saul, sehingga Saul kerasukan roh jahat itu, di mana Daud mengambil kecapi dan memuji Tuhan di hadapan Saul, roh jahat itu keluar, saudara.
Ya. Kalau di dalam perjanjian baru di mana Paulus dan Silas waktu dia mengabarkan Injil, dia ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Dan di dalam penjara itu dia memuji Tuhan dan berdoa. Ya. Memuji Tuhan dan berdoa. Sehingga kuasa Tuhan hadir menghancurkan penjara itu dan lepaslah Saul dari penjara itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hubungannya dengan kita apa? Kita mungkin tidak dipenjara seperti Paulus, tapi kehidupan kita senantiasa dipenjarakan oleh masalah yang datang, ya. Sehingga seolah-olah rasanya kita tidak berdaya. Belum selesai masalah yang satunya. Nah, itulah saudara. Kehidupan kita itu rasanya seperti itu. Seperti dipenjara oleh masalah-masalah kita. Nah, tatkala kita mau memuji Tuhan, ya, masalah-masalah itu akan lari. Ya saudara-saudaraku, demikian ini. Ini pernah saya alami pada waktu dulu tahun 87 ya. Waktu saya sakit divonis dokter untuk sudah tidak bisa diobati lagi, tapi saya masih ingin hidup. Ya, karena anak saya masih kecil-kecil. Ya, itu Piping Denny itu masih SD, kelas berapa itu? Kelas 2 atau kelas 3, masih kecil-kecil. Salah satunya ialah saya setiap hari, bukan hanya sekali, berapa kali, saya di kamar sendiri selalu memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoanya begitu terus. Tuhan berikan jalan keluar dan Tuhan berikan kesembuhan walaupun dokter sudah angkat tangan. Saya bilang, Tuhan, kalau Hizkia itu Tuhan berikan tambahan umur 15 tahun, ya, saya kalau membaca dalam Yesaya pasal 38, saya minta 5 tahun saja. Kasih saya tambahan hidup 5 tahun supaya saya dapat menyelesaikan sekolah anak saya, lulus SMA. Udah itu saja. Kalau sudah lulus SMA kan sudah bisa cari kerja. Tapi puji Tuhan, Tuhan menambahkan sampai sekarang masih hidup. Saya masih bisa berhadapan dengan saudara. Ya saudara, itu yang saya alami. Tuhan berikan jalan keluar dengan caranya sendiri, cara Tuhan sendiri. Ya. Walaupun manusia sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Allah mendengar puji-pujian, ya, di mana Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian di dalam penjara itu, disinilah seperti dalam Yesaya tadi, Allah itu berperang, ya, Allah itu berperang, ya, menghancurkan penjara yang ganas itu. Kuasa Allah di mana dinyatakan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, pujian yang bagaimana? Ya.
pujian yang bagaimana yang bisa menyenangkan hati Allah, memberi semangat. Kalau dalam Yesaya itu semangat Allah itu naik, ya. Lalu dia membela umatnya. Seperti bacaan tadi di dalam Mazmur pasal 149. Ya. Sudah perhatikan di dalam ayat yang ke-8. 8 yang selanjutnya. Biarlah pujian mengagungkan Allah. Ya. Biarlah pujian mengagungkan Allah ada di dalam kerongkongan mereka. Ya. Pujian yang mengagungkan Allah. El Shaddai, El Shaddai, ya. Allah Maha Kuasa. Dan banyak lagi puji-pujian yang mengagungkan Allah dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua firman Allah yang terus ada melekat di dalam kita. Ya. Ayat 7, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksa-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Jadi ini yang dimaksudkan adalah untuk menghancurkan kuasa gelapan, roh jahat, kuasa iblis, semuanya. Dengan puji-pujian ini Allah, ya, mau bertata, Allah mau berperang, puji-pujian kita, puji-pujian yang mengagungkan Tuhan. Ya. Itulah saudara-saudaraku. Jadi mari kita selektif. Kalau kita mau naikkan pujian itu. Nah, pujian itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, atau ya, hanya untuk diri kita sendiri maupun menyenangkan kuasa gelap. Ada dulu pujian sudah banyak, sudah tenar. Ternyata pujian itu artinya menyenangkan iblis. Ya. Iya, terus dihentikan pujian itu. Jadi mari kita selektif. Ya, kita menyeleksi itu dengan firman Tuhan. Apakah puji-pujian yang kita naikkan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu penting, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara-saudara dikasih, jika kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan, maksud saya, ya, kita sebenarnya juga diberi kekuatan. Kita diberi damai sejahtera Allah untuk menghadapi masalah kita, sehingga kita dapat melewati dengan kemenangan. Ya. Oleh sebab itu marilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau selalu memuji Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam ibadah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh sepenuh hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian, dengan doa, untuk kita juga mendapatkan firman Tuhan. Ya. Hari Rabu kita datang, mari. Ya. Pujian dan doa. Ya, itu seperti Paulus dan Silas itu. Pujian dan doa di dalam penjara supaya kita dapat
mengalahkan segala masalah-masalah kita dapat melewatinya. Kalau kita hidup dengan demikian di hadapan Tuhan, kita akan merasakan kuasa Tuhan yang bekerja di atas puji-pujian yang kita naikkan itu. Ya. Saudara semuanya akan diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, ya, kemampuan oleh Tuhan, ya, sehingga saudara menerima suatu kemenangan-kemenangan yang besar. Karena seperti di dalam Mazmur pasal 49 itu, ya, Allah melalui puji-pujian yang kita naikkan, Allah melakukan pembalasan. Ya. Kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa roh-roh itu, ya, yang mengikat, membelenggu kita sehingga kita tak berdaya menghadapi masalah hidup ini. Dia akan melepaskan kita. Ganti dia akan membelenggu mereka semuanya. Ya. Kita akan menjadi orang-orang pemenang karena puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu, di mana seperti malam hari ini kami boleh memuji Tuhan karena Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu dan Engkau berperang untuk membela umat-Mu sehingga umat-Mu merasa dibebaskan, merasa menerima kemenangan dalam menghadapi hidup ini melawan segala masalah, cobaan dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, supaya mereka senantiasa senang untuk memuji Tuhan, mengagungkan nama-Mu, memuliakan Engkau, karena Engkaulah yang paling layak untuk menerima segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Pencipta segala yang
akan dipimpin oleh Bapak Diakon Stefanus, kami persilahkan. Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, kita bersama-sama sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Dan malam hari ini, setelah kita bersama-sama melakukan ibadah, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya mengambil komitmen di hadapan Tuhan Yesus untuk melayani Dia lebih dalam lagi. Mari kita berdiri bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin mengambil komitmen untuk melayani Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu di tempat di mana engkau berdiri. Mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan Yesus. Katakan pada Dia malam hari ini bahwa Tuhan, aku rindu untuk melayani Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau lebih lagi. Biarlah hidupku dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah melalui pujian ini bersama-sama bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Mari silakan angkat tanganmu di tempat. Haleluya. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini mengambil komitmen di hadapan Tuhan, saya ingin mendoakan Bapak Ibu semuanya tetap di tempat, angkat tanganmu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang pada malam hari ini mereka mengambil komitmen Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau mengurapi dan Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, supaya setiap mereka diberikan senantiasa iman yang teguh, ditambah-tambahkan dengan karunia rohani, dan mereka dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, melayani Tuhan melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kuasa Roh Kudus yang menjamah, memberkati, menguatkan setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus dicurahkan atas setiap mereka, sehingga mereka dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati pelayanan mereka, berkati masa depan mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu yang terus mengalir, yang terus menopang di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kami telah menaikkan segala pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja kami, Allah kami yang hidup, yang layak menerima segala pujian dan pengagungan kami. Malam hari ini kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu
yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan. Engkau terus memberkati, Engkau terus menolong, supaya mereka semakin setia di dalam melayani Engkau, dan mereka dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga melalui pelayanan mereka kami percaya nama-Mu dipermuliakan dan menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih atas segala kemurahan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami, di dalam ibadah pujian pada malam hari ini, kami menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu atas setiap hidup mereka. Kami yakin dan percaya mereka boleh diberkati saat hidup mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masa depan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa berkarya di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang menolong kami, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia, tulus, sekarang terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, yang menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan.